Lord Acton pernah menyatakan bahwa kekuasaan cenderung untuk korup. Makin absolut kekuasaannya, makin absolut pula korupnya. Dalam sejarah dan kehidupan kita, berulang kali kita melihat ada banyak contoh betapa berbahayanya ketika kekuasaan yang besar bertemu dengan jiwa pemegangnya yang kerdil. Amanat kekuasaan yang melekat pada jabatan bukannya menjadi manfaat untuk masyarakat, justru menjadi alat untuk menghisap sebanyak-banyaknya manfaat dari masyarakat. Kekuasaan dan kematangan jiwa pemegangnya adalah kemutlakan yang harus ada, karena kekuasaan adalah amanat, bukan kehormatan. Kehormatan itu ada ketika kekuasaan itu mampu dilaksanakan secara benar dan konsisten. Kehormatan itu muncul sebagai akibat dari pelaksanaan jabatan, bukan sebab dari adanya jabatan tersebut. Kisah tentang Jenderal Hugeng yang jujur dan sederhana akan selamanya menjadi legenda. Contoh terbaik dari sosok seorang polisi di mana uang tidak mampu membeli integritasnya. Namun saat ini kita berada di zaman yang berbeda. Zaman di mana benar saja tidak cukup, jujur saja tidak cukup. Orang harus berani keras untuk mempertahankannya. Dan bukan hanya keras, tapi juga harus berani berkorban untuk kebenaran dan kejujuran yang diyakininya. Karena pihak yang ingin memanfaatkan kebenaran dan kejujuran orang lain menggunakan power mereka untuk memaksakan kehendaknya. Uang dan kekuasaan adalah instrumen utama yang sering digunakan. Tanpa sikap yang keras terhadap komitmen dan kesiapan untuk berkorban demi komitmen, maka siapapun orangnya bersiaplah untuk menjadi pion yang menggantungkan nasibnya pada tangan pemain. Kasus Ferdy Sambo dan segala lika-likunya adalah contoh konkret dari penggambaran tersebut. Ketika atasan yang diikuti ternyata adalah orang yang meremehkan arti amanat kekuasaan dan tanggung jawab jabatannya, maka nilai anak buah tidak lebih dari barang mainan. Apakah kita bisa mengatakan bahwa semua orang yang terlibat atau dilibatkan dalam masalah ini sama brengseknya dengan Ferdy Sambo? Apakah semua orang yang merupakan bawahan dari Ferdy Sambo yang terdampak karena kasus ini sependapat dengan apa yang dilakukannya? Pastinya tidak. Tidak ada orang yang setuju dengan perbuatan itu. Kita pasti akan mengatakan, oh, mungkin saja mereka begitu karena tidak berdaya melawan perintah atasan. Karena alasan itu, lihatlah betapa banyak rekan sejawat menjadi korban. Momen terbongkarnya kasus Ferdy Sambo ini serta dampak ikutan yang menyertainya haruslah dicermati dan dipahami oleh institusi kepolisian sebagai momen untuk berbenah, momen untuk melakukan perbaikan terhadap marwah Polri, terutama dalam hal penempatan seseorang untuk suatu jabatan. Jangan hanya karena kedekatan atau karena anggota tim sukses menyebabkan seseorang dengan mudah ditempatkan di suatu posisi penting dengan melupakan berbagai prosedur bagaimana seharusnya seseorang harus diposisikan. Dalam kasus ini, publik tentu bertanya, bagaimana seseorang yang memiliki karakter seperti itu bisa diposisikan sebagai Kadif Propam Polri? Jangan dilupakan pula infografis tentang konsorsium 303. Seandainya itu benar, sulit kita membayangkan jika seperti itulah wajah kepolisian kita. Hari ini, Ferdy Sambo resmi diberhentikan tidak dengan hormat dari kepolisian. Ini harus jadi pelajaran penting bagi seluruh pejabat kita. Setinggi apapun jabatan, sekuat apapun jaringan dan kekuasaan, sebanyak apapun aliran uang yang bisa dikendalikan, kita bukanlah pengendali takdirnya. Ada masanya
Tupai yang pandai melompat jatuh ke tanah, kebusukan akan terbongkar juga.